yang semuanya insya Allah dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah masih berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan kita di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya yang paling utama dalam keadaan iman kita masih terpuja di dalam dada. Salawat dan salam kita mohonkan kehadiran Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takdir Allah melalui beliau kita disampaikan kepada Islam dan iman, dan tentunya kita semua berharap atas istiqomah dalam Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kita melakukan lagi dari rumah sengaja dan niat ibadah kepada Allah ke masjid ini, maka setiap langkah kaki kita yang satunya, setiap langkah kita itu akan diampuni satu dosa kita, dan langkah yang satunya setiap langkah akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita ke masjid ini pun dalam majlis yang mulia ini, selagi kita berada dalam keadaan wudhu, maka selama kita di masjid ini juga oleh Allah dalam keadaan juga pahala sedang melaksanakan sholat. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan kalau kita berkumpul di dalam majlis zikir, majlis ilmu, hafatul malaikat Allah itu menaungi kita dengan sayapnya yang lebar, selebar langit dan bumi. Mereka mendoakan kita selama kita dalam majlis yang mulia ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berilah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan kita dalam majlis yang mulia ini yang niatnya ikhlas karena Allah akan mendapatkan ampunan Allah dan senantiasa berada menyebutkan jumlah juz, surat maupun ayat di dalam Al-Quran. Untuk juz dan suratnya, para ulama hampir seluruhnya sepakat jumlah juznya 30, suratnya 114 surat. Hanya ada satu dua ulama yang mengatakan 119 dan 116. Mungkin baru dengar ini. Itu ada referensi dari berbagai kitab. Tapi jumhur ulama 114 ini boleh dikatakan tidak ada perbedaan. Yang simpok dua tadi yang ada cuma lebih jadi punya dasar. Tapi tidak boleh baca jalan karena mereka ahli di bidangnya. Mengenai jumlah ayat, nah ini yang paling banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan berapa jumlah ayat Al-Quran. Kamu yang hadir di sini, aku yakin belum pernah juga jumlahkan. Ya, kitab-kitab yang ada di sini, Al-Fatihah 7, kemudian Al-Qur'an berapa?
yakin belum pernah jumlah namanya itu. Di Quran kita itu, kalau kita jumlahkan berdasarkan jumlah ayat yang di judulnya itu kan tulisan judul Al-Quran kita itu jumlahnya 6.236. Jadi sepakat seluruh ulama ayat Al-Quran itu 6.000 lebih. Sisanya lebihnya itu terjadi ikhtilaf. Karena itu jangan kita nyalakan ada kan 6.666. Salah. 6.256 jadi itu. Karena kita baca kitab yang lain. Ada 6.236. Baca yang mana? Kalau kita baca Al-Quran kita yang biasa kita baca ini 6.236. Percaya jumlah apa? Pernah jumlah sudah. Sebelum kita sini, balik mahir desa parijuman ke waktu habis asar, langsung buka Al-Quran itu jumlah 6.236. Menjumlah mudah kecil. Jumlah kedua juga kalau kali waktu. Kami nak kenapa? Kenapa terjadi perbedaan? Ada beberapa versi. Ada yang 6.217, ada yang 6.214, ada yang 6.220 ayat, ada yang 6.226, ada yang 6.236, ada yang 6.205, ada yang 6.232 ayat. Tanyakan ke sini. Apakah ada ayat yang dikurangi ataukah ayat yang dilebihkan? Ternyata tidak. Hanya Quran itulah, tapi cara menghitungnya yang berbeda-beda. Ada yang hitung Al-Fatihah baik, ada yang hitung imam itu 7 ayat tidak termasuk bismillah. Mulainya Alhamdulillah, kemudian yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim 1 ayat, tetap 7 ayat. Mencari hitungnya yang punya dasar masing-masing. Jadi maju kita pasti. Kemudian ada yang hitungnya Al-Fatihah itu bismillah itu termasuk ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, 1 ayat itu yang dihadiri Quran itu Indonesia. Beda. 7 ayat mulai dari bismillah. Itu baru Al-Fatihah. Belum surat-surat lain. Ada juga ulama yang menghitung jumlah ayat ini berdasarkan bismillah itu bukan hanya pemisah antara ayat, tapi dihitung minggu. Itu termasuk ayat Al-Quran. Dihitung kalau boleh terjadi perbedaan tadi. Ada yang lain lagi cara hitungnya bukan berdasarkan per ayat yang per nomor ayat di Quran kita Indonesia, tapi berdasarkan wakaf dan wasolnya ketika Rasulullah bacakan itu hadisnya. Maka ketika wakaf itu dihitung sebagai ayat pulau. Walau seandainya kalau di sini ada wakaf wajib yang di tengah-tengah ayat, maka dia menjadi 1 ayat. Yang lainnya menjadi ayat bagian ayat yang lain. Nah seperti itu cara menghitungnya. Karena tidak ditentukan juga oleh Rasulullah. Di dalam banyak hadis, sahabat itu mendengar bacaan Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak pandai baca tulis. Dia hanya melafazkan. Kemudian dihafal oleh para sahabat, ada yang mencatat para sahabat. Berdasarkan ada yang mencatat berdasarkan wakafnya berhenti, ada yang berdasarkan maknanya sempurna, sehingga terjadilah perbedaan cara menghitung. Tapi ayat ini itulah sebenarnya maknanya sama itu, tapi beda hanya cara menghitung. Maka perbedaan menyebutkan jumlah ayat ini jangan menjadi perpecahan. Alamasuk paling paling aku lagi cek 6.666 jadi ya sama gitu pakai itu 6.666 ya 6.666 aku dari SD dulu 6.666 beguru yang situ kenapa ada yang ini
kurang puas, belinya di kitab ini. Oh, akhirnya dasar-dasarnya pas ada hadisnya yang menyatakan itu. Sehingga yang penting bagi kita adalah ayatnya sama, bukan jumlahnya sama. Ini yang harus kita pahami dulu. Ayo kita jangan sampai bersilang sengketa. Kemudian bagaimana munculnya 6.666 ayat ini asalnya? Ini yang sudah kita kenal sejak kita dari Islam. Ini yang paling populer di Indonesia. Ini dijelaskan di dalam kitab Ayat Zain fi Irsyadil Muqtadiin yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Balkani. Syekh Nawawi Al-Balkani ini beliau wong Banten tapi bermukim di Mekah, berguru juga dengan Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, sama-sama Nawawi. Kita baca buku atau beli buku kitab Imam Nawawi. Nawawi yang mana? Ada Nawawi Al-Balkani, ulama yang populer asal Indonesia. Ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu populer juga asalnya Damaskus. Itu yang menjadi mufti juga Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi Al-Balkani, ulama internasional juga, walaupun dia asalnya Banten. Lalu itu ada ulama asalnya Ogan, jadi Bulan Al-Mogani. Untuk menyebutkan ciri khas bahwa itu endai batu rajin. Juga disebutkan di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang ditulis oleh Profesor Wahab Az-Zuhaili. Ini disebutkan oleh beliau ini jumlah ayat Al-Quran 6.666 ayat dengan cara menghitung yang dipaparkan oleh beliau dalam kitab tersebut. Di antara dasar hitungannya, beliau ini menghitung secara makna di dalam setiap ayat. Maka jumlahnya 6.666 dasarnya makna yang mengandung ayat. Dalam satu ayat bisa jadi ada dua makna. Karena jadi mereka ahlinya di dalam itu dua makna. Makna yang kedua tersambung ke makna yang berikutnya. Seperti itu, sehingga terjadilah 6.666 ayat itu. Al-Quran dalam hal ini nanti kita fokus sesuai permintaan konsepsi peribadatannya, fokus pada tafsir suratul Fatihah nantinya. Ini sebagai pengumpat saja, bayangan memahami dan kita belajar istilah tafsir maupun tafsir. Jadi kita belajar fokus lagi memahami tafsir Al-Quran atau tafsir suratul Fatihah di tingkat berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Atau mungkin tidak bertanya, aku dapat ilmu dari tempat lain, mau sharingkan juga silakan. Saya selalu terbuka karena sesuai dengan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau aku bertemu dengan orang berilmu, maka aku berharap kebenaran didatangkan kepada Allah lewat lisanku atau lewat lisannya. Tidak tertutup kemungkinan saya mempunyai keliruan. Yang kedua itu bisa ditutup oleh saya. Ataupun sebaliknya, Bapak Ibu punya orang bisa ditutup kelebihan yang ada di sini. Karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu saya silakan kalau ada yang mau bertanya atau share ilmunya. Dan bisa kita jadikan khazanah ilmu di dalam majelis kita ini.